Semua orang mengenal gorila sebagai primata terbesar yang hidup di bumi saat ini. Tapi sedikit yang tahu, jika dulu pernah hidup primata raksasa yang ukurannya bahkan bisa 2 kali lipat dari gorila. Ialah Gigantopithecus, primata raksasa yang pernah hidup jutaan tahun lalu, dengan tinggi badan mencapai 3 meter dan berat badan hampir setengah ton, membuat hewan ini dinobatkan sebagai primata terbesar yang pernah hidup di dunia. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang siapa Gigantopithecus sebenarnya. Mulai dari awal penemuannya yang dikaitkan dengan fosil gigi naga, serta mengungkap bagaimana hewan raksasa yang dulu pernah menguasai hutan-hutan di Asia Tenggara ini bisa berakhir punah. Dan disinilah kisah Gigantopithecus dimulai. Untuk mengetahui asal-usul primata raksasa ini ditemukan, kita harus pergi terlebih dahulu ke negara tirai bambu. Seperti yang kita tahu, Cina sejak dulu dikenal sebagai kiblat pengobatan tradisional di dunia. Dan di antara ratusan ramuan herbal yang terkenal di sana, ada satu bahan obat yang dianggap sangat berkhasiat dan melegenda, disebut gigi naga. Namun, penting untuk digarisbawahi, penamaan gigi naga bukan berarti berasal dari fosil naga sungguhan. Istilah itu sebenarnya merujuk pada tulang-tulang dari berbagai hewan yang telah menjadi fosil, kemudian dihaluskan dan dicampur dengan bahan herbal sebagai obat tradisional. Popularitas gigi naga pada masa itu begitu besar, hingga kabarnya sampai ke telinga seorang ahli paleontologi asal Belanda bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald. Nama ini mungkin tidak asing, karena von Koenigswald merupakan salah satu tokoh penting dalam penemuan fosil manusia purba di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ia adalah tokoh di balik penemuan Meganthropus palaeojavanicus dan Pithecanthropus erectus, yang kini kita kenal sebagai Homo erectus. Karena kecintaannya terhadap fosil dan rasa penasarannya yang besar, pada tahun 1935, von Koenigswald memutuskan untuk pergi ke Cina dan menyelidiki lebih jauh tentang obat bernama gigi naga ini. Ia curiga jika bahan obat tersebut sebenarnya adalah fosil hewan purba. Maka dimulailah perjalanannya. Von Koenigswald mendatangi toko-toko obat tradisional di berbagai penjuru Cina, membeli dan mengumpulkan gigi naga sebanyak-banyaknya untuk diteliti. Namun, saat berada di salah satu toko, ia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah fosil gigi geraham dari primata yang sangat besar. Ukuran gigi itu begitu masif, hingga melebihi ukuran gigi primata manapun yang pernah ia lihat. Dari bentuk dan strukturnya, ia menyimpulkan bahwa fosil tersebut milik seekor primata raksasa yang telah punah. Dari penemuan inilah ia memberi nama spesies tersebut, Gigantopithecus, yang artinya kera raksasa. Penemuan ini membuat von Koenigswald semakin bersemangat. Ia yakin masih ada fosil lain yang bisa menjelaskan seperti apa makhluk raksasa ini sebenarnya. Dari buku berjudul Gigantopithecus Blackie von Koenigswald, A Giant Fossil Hominoid from the Pleistocene of Southern China, yang diterbitkan tahun 1952 oleh American Museum of Natural History, menyebutkan selama 5 tahun berturut-turut, von Koenigswald melakukan penelitian dan penggalian di gua-gua wilayah Cina, hingga akhirnya ia menemukan lagi satu fosil penting dari Gigantopithecus, yaitu bagian rahang bawahnya. Dari hasil penelitian selama bertahun-tahun, ia menyimpulkan jika Gigantopithecus telah ada sejak sekitar 9 juta tahun yang lalu, dan ukuran terbesar spesies ini mencapai puncaknya sekitar 2 juta tahun lalu. Artinya, garis evolusi makhluk ini dimulai sekitar 9 juta tahun silam, namun bentuk raksasa terbesarnya baru muncul jutaan tahun kemudian. Selain di China, fosil Gigantopithecus juga ditemukan di daratan Asia lainnya seperti di Vietnam dan Thailand. Dan penemuan spesies terkecilnya ditemukan di India. Di Indonesia sendiri, penemuan fosil Gigantopithecus baru ditemukan pada tahun 2014 di Desa Semedo, Kabupaten Tegal. Seperti yang sudah kita bahas, Gigantopithecus merupakan primata terbesar di dunia, dengan tinggi yang diperkirakan mencapai 3 meter saat berdiri dan berat lebih dari setengah ton. Untuk bisa membayangkan sebesar apa Gigantopithecus, kamu bisa melihat perbandingan berikut. Sebelah kiri gigi gorila dan kanan gigi Gigantopithecus. Meskipun tubuhnya besar dan sekilas mirip gorila, penelitian pada tahun 2008 yang dipimpin oleh Anthony J. Oleshniczak dari Max Planck Institute justru mengungkap fakta mengejutkan. Gigantopithecus ternyata lebih berkerabat dekat dengan orangutan, bukan dengan gorila. Gigantopithecus hidup di kawasan Asia Tenggara pada masa Pleistosen, tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Cina, bagian selatan, Vietnam, Thailand, dan Laos. Mereka cenderung lebih menyukai hutan hujan tropis yang lebat dan lembab sebagai habitat utama, karena di sanalah sumber makanan berlimpah. Meskipun begitu, para ahli memperkirakan bahwa Gigantopithecus sesekali juga keluar dari area hutan dan mengunjungi padang rumput atau area terbuka di sekitarnya untuk mencari tambahan makanan, terutama ketika persediaan di dalam hutan mulai berkurang.
Namun pertanyaannya adalah bagaimana Gigantopithecus bergerak dengan tubuhnya yang sangat besar, mengingat kerabat dekatnya yaitu orang utan adalah primata arboreal yang menghabiskan hampir seluruh waktunya bergerak ke sana kemari di atas pohon. Para ahli sepakat jika Gigantopithecus adalah primata yang sepenuhnya hidup di daratan dengan cara quadrupedal, yaitu bergerak menggunakan 4 kaki. Logis saja, dengan berat yang bisa mencapai ratusan kilogram, tubuh sebesar itu jelas tidak ideal untuk bergelantungan di dahan pohon. Walaupun banyak penelitian telah dilakukan, sampai sekarang para ahli paleontologi masih belum bisa menggambarkan anatomi Gigantopithecus secara akurat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, fosil yang ditemukan sangat terbatas, hanya berupa gigi dan rahang bawah. Tidak ada tulang belakang, tulang tangan, atau tengkorak utuh yang bisa menjadi panduan lengkap bentuk tubuhnya. Namun, justru dari 2 potongan fosil itulah para peneliti berhasil mengungkap banyak informasi penting, termasuk soal pola makannya. Pada awal kemunculannya, sempat muncul hipotesis jika Gigantopithecus mungkin adalah predator ganas. Wajar saja, sebab dengan ukuran tubuh sebesar itu, banyak yang membayangkan ia berburu seperti raksasa di hutan purba. Namun, dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 1985, membantah semua gambaran tersebut. Dari bentuk rahang yang kokoh dan struktur gigi yang tebal serta kuat, para ahli menemukan petunjuk bahwa gigi tersebut bukan didesain untuk merobek daging, melainkan untuk mengunyah tumbuhan berserat keras. Ia kemungkinan besar juga mengonsumsi buah, daun, tunas muda, hingga akar-akaran yang tumbuh di lingkungan tempat tinggalnya, seperti apa yang dimakan oleh orang utan modern. Fakta ini diperkuat oleh penelitian di China pada tahun 2003. Mereka menemukan serpihan mikroskopik tanaman yang mirip seperti bambu pada gigi Gigantopithecus yang mereka teliti. Gabungan bukti ini cukup kuat untuk memastikan bahwa primata terbesar yang pernah hidup di bumi ini benar-benar pemakan tumbuhan. Yang menarik, meskipun gagal untuk merekonstruksi bentuk dari Gigantopithecus secara akurat, justru para ilmuwan bisa berhasil merekonstruksi seperti apa habitat Gigantopithecus, bagaimana ia hidup, dan bahkan mengapa ia akhirnya bisa punah. Pada masa itu, Gigantopithecus hidup di era Pleistosen, sebuah periode yang terkenal dengan iklimnya yang tidak stabil, di mana suhu bumi bisa berubah drastis, naik dan turun dalam waktu singkat. Hanya dalam kurun 100 sampai 200 tahun, sebuah hutan lebat dapat berubah total berkali-kali. Tempat yang dulunya merupakan surga hijau bagi Gigantopithecus bisa tiba-tiba berubah menjadi kawasan kering dan gersang, atau mendadak diliputi salju yang menutupi pepohonan. Menurut laporan New Scientist yang merangkum temuan para peneliti, primata raksasa ini hidup bergantung sepenuhnya pada hutan hujan tropis yang lebat, terutama pada buah-buahan sebagai sumber energi utama. Namun ketika iklim berubah dan pepohonan mulai menghilang, rantai kehidupan yang selama ini menopang mereka pun ikut runtuh. Dengan tubuh setinggi hampir 3 meter dan berat mendekati setengah ton, Gigantopithecus membutuhkan makanan dalam jumlah besar setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Masalahnya, mereka juga dikenal monotrofik, cenderung hanya mengkonsumsi makanan yang biasa mereka makan. Mereka enggan mencoba sumber makanan baru di luar yang biasa mereka konsumsi. Di alam yang berubah cepat, sifat inilah yang justru menjadi bumerang bagi mereka. Namun, ada satu hipotesis lain yang juga menarik untuk diperhatikan. Beberapa peneliti mengaitkan kepunahan Gigantopithecus dengan kehadiran manusia purba yang mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara, wilayah yang dipercaya menjadi habitat utama primata raksasa ini. Pada awalnya, keberadaan manusia purba tidak memberikan dampak besar terhadap populasi Gigantopithecus. Bahkan, bukti menunjukkan jika keduanya sempat hidup berdampingan selama kira-kira 500 tahun. Namun, alam liar tidak pernah benar-benar bersahabat. Ketika sumber makanan menipis, persaingan pun tidak dapat dihindari. Di saat manusia purba dapat beradaptasi, berburu, mengolah makanan, berpindah wilayah, Gigantopithecus tetap terikat pada hutan dan pola makan lamanya. Dan pada akhirnya alam lebih memilih mereka yang mampu berubah. Sedangkan Gigantopithecus tetap bertahan sebagai raksasa yang terlambat beradaptasi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.